Jadi akhirnya mahasiswa itu belajar mandiri. Nah, adapun untuk minggu lalu dan hari ini sampai minggu depan itu pertemuan ke-9 sampai ke-11, topiknya masih sama, jadi satu topik besar, yaitu jika kalian lihat di layar, ini adalah mempelajari pernyataan-pernyataan dalam Visual Basic. Kursor saya bisa kelihatan nggak ya? Bisa ya? Coba direspon. Bisa kelihatan kursor saya nih? Bisa, Pak. Ini kalau saya gerakkan kursor di layar, kalian bisa lihat nggak? Bisa Bisa ya? terlihat, Pak. Ya, oke. Oke, jadi ini ya, coba lihat kursor saya ini. Jadi pernyataan dalam Visual Basic. Jadi seharusnya kita itu memakai program Visual Basic gitu ya. Cuman setelah saya coba download itu kok kayaknya sulit begitu. Tidak bisa terinstall di komputer saya. Nah, saya juga diskusi dengan dosen kelas sebelah ya, Bu Widya itu, dosen baru. Nah, kita tidak harus pakai Visual Basic gitu ya. Kalian sudah ada yang download Visual Basic ini? Ada yang sudah? Saya sudah, Pak. Nah, oke, sebenarnya mungkin mumpung ini baru ya, pertemuan pertama minggu lalu belum sempat ketemu. Jadi gimana kalau kita pakai Python gitu ya? Toh sama saja ininya, apa namanya, mirip bahasanya ya, pakai bahasa pemrograman juga. Nah, mungkin saya akan, apa namanya, saya akan stop sharing ini dulu ya. Baik, ini adalah materi yang dibuat oleh dosen kelas sebelah ya, Ibu Widya Jayantari ini. Jadi menggunakan Python begitu ya. Jadi ketimbang Visual Basic, saya sepakat dengan Bu Widya ini jika lebih baik kita menggunakan ini saja sejak awal kita bertemu kan. Anggap saja minggu lalu belajar mandiri gitu ya. Nah, jadi
kenapa kita memilih Python gitu? Karena Python ini uh, lebih banyak dipergunakan uh, di berbagai platform pemodelan begitu ya. Jadi lebih mudah diterima, lebih banyak digunakan gitu. Jadi mudah diterima gitu ya. Nah, saya juga akan men-share sebenarnya materi ini diambil dari YouTube gitu ya. Diambil dari YouTube, kalian bisa belajar YouTube-nya sendiri nanti. Jadi snapshot snapshot dari materi ini juga diambil dari YouTube gitu ya. Nah, terkait dengan bahasa pemrograman Python ini, oh ya, nanti untuk di apa namanya presensi itu Visual Basic-nya diganti dengan Python ya, sesuai RPS saja. Nah, jadi Python itu seperti ini ya. Jadi kelebihannya adalah dia mudah dimengerti, gratis gitu untuk beberapa in-house program, lebih dinamis, multi-platform. Jadi untuk pembuatan web, mobile apps, desktop apps juga ya. Nah, jadi sedang hype juga ya. Jadi Python ini banyak digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang data science, robotik, machine learning, data analysis, dan artificial intelligence. Nah, jadi melalui kuliah ini adalah bagi yang belum pernah memakai apa namanya program ini kita anggap sebagai awalan begitu ya. Dan bagi yang sudah pernah mungkin dari SMA mengotak-ngatik bahasa pemrograman, anggaplah ini sebagai suatu apa namanya refreshing gitu ya. Jadi Python ini tidak terlalu sulit ya. Nah, selain Python ini ada bahasa pemrograman apa lagi? Ya, ini ada bahasa C++, ada Java, ada Python itu sendiri. Kalau saya untuk S3 saya menggunakan XML ya, jadi Extended Markup Language. Jadi banyak sekali ada bahasa-bahasa ya. Nah, ini adalah apa namanya orang yang mengembangkan. Jadi sejarahnya itu bagaimana eh, bahasa Python ini berkembang. Ini bisa dilihat dari grafik seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya yang ini bisa kalian apa namanya tonton sendiri di YouTube gitu ya. Oke, nah untuk bisa memakai bahasa Python ini, kita harus mendownload suatu program gitu ya. Nah, di sini untuk yang berbasis Windows itu bisa mendownloadnya di sini di www.python.org ya. Jadi di sini kalian klik download, lalu download versi ini 3.11.2 ini, lalu install di komputer kalian ya. Nah, seperti ini langkah-langkahnya. Nah, seperti ini. Dan ini juga ya, apa namanya, program ini juga sangat ringan ya. Jadi di komputer yang eh, ya yang tidak terlalu tinggi ininya, speknya juga masih bisa jalan gitu ya. Oke, nanti kalian ikuti saja step-stepnya ini. Ikuti saja step-step ini. Nah, ini kalau yang buat Windows ini ya. Lalu buat untuk Linux atau Apple bisa yang lain. Nah, ini nanti gampang. Gampang ini tinggal dibuka-buka saja.
Nah, setelah misalnya bisa ya, ini kalau kalian coba, ini ada beberapa apa namanya perintah-perintah begitu ya, perintah-perintah gitu. Nah, misalnya seperti ini ya. Setelah kita bisa menggunakan ini ya, nah ini misalnya print hello world gitu ya. Jadi ini di interface ini, di Windows-nya, jadi kita bisa menulis apapun begitu ya. Tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah dasar perintah-perintah dari apa namanya dari bahasa Python ini ya. Misalnya, kalau di teknik sipil kita kan belajar tentang bagaimana rumus lendutan balok gitu misalnya ya. Nah dari itu ini kita bisa mendefinisikan dulu input-input yang diperlukan atau parameter-parameter yang diperlukan untuk menghitung suatu lendutan. Nah, kalian awali dengan tanda ini ya, tanda crash ini, define input. Jadi yang kita perlukan itu adalah L, E, I, W gitu ya. Di mana L itu misalnya definisinya adalah bentang suatu balok gitu dalam meter. Lalu E itu adalah modulus elasticity. Lalu I itu adalah second moment area atau momen inersia gitu ya. Lalu W ini adalah beban gitu ya. Jadi simbolnya L, E, I, W. W ini weight juga berat gitu ya. Jadi di sini L ini bisa kalian kasih nilai gitu ya 6,0 6 gitu ya 6 meter. Lalu E ini modulus elastisitasnya 200 GPa gitu ya. Jadi kalau KPa itu kilo, GPa ini 200.000 ini berarti dia itu baja ya. Baja ini. Lalu I-nya diberikan sekian. Nah, kenapa nih pangkat min 5? Karena biasanya baja itu penampangnya tebalnya milimeter ya. Jadi milimeter dibawa ke meter gitu pangkat min 5. Jadi untuk pangkat itu kita pakai E ya. Lalu W-nya 1000 gitu ya, 1000 Newton atau 1 kilo Newton gitu. Nah, lalu bagaimana caranya menghitung? Cara menghitung adalah seperti ini. Kita tulis dulu calculate maximum deflection. Jadi delta max. Mungkin kalau ada simbol delta, kita pakai simbol delta. Kalau enggak, kita tulis saja delta, D-E-L-T-A. Itu sama dengan W dikasih tanda bintang ini kali ini ya. W kali L kali apa ini ya? Sorry. Oh ini pangkat ya. WL pangkat 3 per 48 EI gitu ya. Jadi kita beri kalimat print result gitu. Lalu print maksimum deflection. Nah sebenarnya titik 2 lalu kurung kurawal gitu ya. Di dalam kurung kurawal ini ada titik 2 lalu titik lalu 2F. Nah lalu seperti ini. Format delta max kali 1000. Ikuti saja seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, nanti hasilnya itu akan muncul berapa ya. Oke, jadi sampai di sini ada pertanyaan ya, silakan. Kalau ada pertanyaan, Izin bertanya, Pak. ya silakan. Untuk ID
IDE yang dipakai di Python ini apakah harus Visual Studio atau bisa pakai yang lain, Pak? Misalnya kayak PyCharm gitu, Pak. Ya, bisa saja, bisa saja. Cuman untuk keseragaman eh, pakai ini saja gitu ya. Saya tahu mungkin ada yang suka programming gitu, karena programming itu tidak perlu harus masuk S1 gitu ya. Mungkin dari SMP gitu sudah bisa atau SMA gitu. Eh, dan banyak sebenarnya platform eh, apa namanya? Kalau Python ini kan cuman bahasa ya, tapi platformnya banyak gitu ya. Softwarenya juga banyak gitu ya. Mana dia tadi itu? Nggak ketemu nih. Jawabannya boleh, apapun boleh sebenarnya. Apa yang tadi Anda bilang ya? Saya lupa. Apakah bisa menggunakan IDE yang lain, Pak? Integrated Development Environment Software-nya, Pak. Ya, kalau environment bisa, bisa saja ya. Tapi bahasanya Python juga. Iya, tetap Python, Pak. Ya, boleh. Tapi nanti di interface-nya di Windows ini kelihatan kan bagaimana bahasa ini dipakai? Kelihatan. Iya, terlihat, Pak. Oh ya, boleh, boleh saja ya. Boleh saja. Ini kan salah satu environment saja boleh. Oke, sebenarnya ada di. Oke, sebelum sebelum ke sana ya. Ini apa dibuat sama Bu Bu ini ya. Oke, saya panggil Ibu saja walaupun Bu Widya itu belum nikah ya. Oke, jadi aturan-aturan penulisan sintaks Python itu yang harus dikuasai. Lalu sesuatu yang nanti terkait case sensitif gitu, apakah huruf kecil, huruf besar dan sebagainya, tidak menggunakan titik koma, statement multibaris dan sebagainya ya. Dan ini aturan penulisan dan sebagainya. Eh, Nah, seperti ini gitu misalnya ya. Kok saya pakai XML lain seperti ini ya. Tapi karena saya harus mengajar algoritma ini dan di RPS ada Visual Basic yang agak kuno gitu, jadul ya. Terus terang jadul itu Visual Basic itu. Walaupun sudah banyak program-program yang diselesaikan gitu ya. Tapi ini juga promising gitu ya, menjanjikan Python ini. Kita pakai ini saja. Oke, seperti ini. Sebenarnya sama saja ya. Saya dulu pas S1 pernah memprogram ini pakai kalkulator gitu ya. Kalkulator Casio gitu. Itu tahun 98 tuh harganya 1 juta gitu ya. Mungkin kalau sekarang berapa harganya? Mungkin 5 juta mungkin kalkulator itu ya. Atau berapa. Nah, saya juga pernah pakai bahasa kalkulator gitu. Nah, kalau ini seperti ini gitu ya. Ini macam-macam. Oke, ini contoh yang benar, contoh yang salah gitu kan. Nah, kalau misalnya yang benar itu tanda petiknya ini harus ini. Tanda petiknya harus hmm, sinkron gitu ya. Kok di sini satu, ini satu gitu ya. Ini misalnya tanda yang italik gitu, yang enggak italik gitu. Tapi kalau yang salah itu di sini tanda petik satu, sini petik dua gitu ya. Sini petik dua, sini petik satu gitu. Nah, nanti kalau dia salah, dia akan muncul errornya. Jadi mudah. Kalau bahasa pemrograman yang saya tahu yang selain ini, kalau kita salah, kita akan dikasih tahu salah dan dikasih tahu di row nomor berapa, kolom nomor berapa gitu. Jadi kita langsung bisa tahu yang mana yang kurang gitu ya, atau salah ketik gitu.
Jangan khawatir ya, mudah sekali. Sampai sini ada pertanyaan lagi ya. Kalau enggak, mungkin saya stop ini dulu. Saya mau share eh, apa namanya YouTube gitu ya, alamat YouTube. Ini ngomong-ngomong tampilan Webex-nya baru ya? Itu terjadi di kalian enggak ya? Kayaknya saya tadi agak lama buka 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 Webex ini. Nah, ini jika kalian lihat ya. Nanti saya share link YouTube-nya ini ya. Nah, di sini ada satu di antara mungkin ribuan ya. Satu di antara sekian ribu tutorial untuk belajar Python ini. Nanti mungkin kuliah hari ini nggak lama ya. Saya hanya memberi arahan saja. Nanti kalian eh, apa namanya belajar sendiri. Tonton YouTube-nya. Kan nggak mungkin saya menemani Anda nonton YouTube itu ya. Dan kalau nonton ini kan kalian nggak harus lakukan sekarang gitu ya. Kapan ada waktu luang di rumah, silahkan ditonton. Cuman nanti dari minggu ke minggu progresnya itu harus sama antara satu mahasiswa dengan yang lain. Nah, untuk itu mengetahui kesamaan progres pemahaman dari mata kuliah ini, khususnya bahasa pemrograman Python ini, maka saya akan melakukan evaluasi. Nah, dari evaluasi itu maksudnya tugas gitu ya. Tugas mengerjakan soal-soal gitu. Nah, dari sana kita evaluasi, kita pastikan bahwa eh, progres pembelajarannya sama cepatnya gitu ya. Nah, ini silakan kalian tonton ini. Kok download juga bisa gitu ya. Ini sampai berapa episode ya? Ini banyak sekali ya. Sampai 71 lah kalau di sini angkanya ini. Tapi ini 73 di sini ya. Mungkin di depannya ini introduction apa-apa ya. Oh, karena duanya ada 2A, 2B begitu ya. Sehingga totalnya di sini 73. Dan ini bagusnya dia pakai bahasa Indonesia. Kalau ada yang mau pakai bahasa Inggris juga sebenarnya sama saja ya. Nah, nanti silahkan tonton ini. Beberapa hari ke depan mungkin saya akan kasih tugas gitu ya. Contoh soal yang harus diselesaikan dan dikumpulkan gitu. Saya akan share linknya via apa namanya ke grup WA sekarang. Mohon tunggu sebentar ya. Ini apa nama grupnya ya? Kelas 3 algoritma itu ya? Iya, Pak. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, itu sudah saya kirim ke grup WA ya. Baik, Pak, sudah masuk, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya. Oke, ini kalian sudah ngabsen ya paginya. Saya kan suruh absen lewat kordinya. Udah diisi absen di Bukit? Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, untuk kedepannya bagaimana ya? Karena kalau algoritma dan pemrograman ini kita baiknya kita lihat layar sama-sama gitu ya. Apakah kalian lebih tertarik kelas offline apa online ya?
Atau mungkin didiskusikan dulu antar teman ya. Ya Ya kalau Pak, mungkin nanti kita diskusikan terlebih dahulu Pak. ya kalau online saya tawarkan misalnya kalau mau paginya kalau kalian ke bukit disiap presensinya gitu ya. Lalu kuliahnya mungkin ini online dari rumah. Ini dari rumah masing-masing ya? Apa masih di kampus? Ada yang masih di kampus? Ini kortinya di mana nih sekarang? Kebetulan saya masih di kampus Pak. Oh gitu ya. Oke, mungkin saya perlu snapshot kehadiran kalian gitu ya. Mohon tunggu sebentar. Saya ingin snapshot ininya dulu. Apa namanya? Baik, saya sudah snapshot ini yang di layar yang hadir-hadir ini. Oke, kalau saya cukupkan gimana kuliahnya ya? Nanti kalian belajar sendiri ya. Oke, bisa saya cukupkan pertemuan ini? Bisa Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore ya. Saya end meeting ya.